Bapak, Ibu, saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya dari Indonesia membagikan video ini untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Saya merasa sangat penting untuk mengajak kita semua kembali kepada kemurnian ajaran Tuhan, bagaimana seharusnya gereja. Saya membaca lebih dulu apa yang tertulis di dalam surat Petrus pasal yang pertama, surat Petrus yang pertama pasal 2 ayat 2. Surat Petrus yang pertama pasal 2 ayat 2. 1 Petrus 2 ayat 2. Demikian. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. For my lovely brother and sister, English user, you may read in 1 Peter 2 verse 2. 1 Peter 2 verse 2. Saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi di dalam perjalanan bangsa Israel, dimulai dari kepemimpinan Musa dan Harun, salah satu yang mereka sering tersandung adalah bagaimana mereka melanggar kesucian dan kekudusan Tuhan, melanggar apa yang murni sebagai watak yang Allah inginkan di dalam diri bangsa itu. Beberapa di antara mereka binasa oleh karena hati mereka bercabang-cabang di dalam menanggapi firman Tuhan. Sebagian dari bangsa itu, termasuk nabi, bahkan termasuk orang-orang yang dianggap tokoh, mereka binasa oleh karena melanggar kekudusan Tuhan. Bahwa cara Tuhan sudah ditunjukkan baik di dalam kitab Taurat maupun di dalam hal mencari Tuhan, maupun di dalam hal bagaimana harus beribadah dan bagaimana harus menjalankan ibadah itu. Apa yang kita lihat di dalam perjalanan keselamatan yang dipimpin oleh Tuhan melalui Roh-Nya selalu terkait pada kemurnian, selalu terkait kepada apa yang disebut di dalam pilihan kalimat di Alkitab, supaya bangsa itu mengikuti contoh yang telah Tuhan berikan. Jadi menurut contoh, apakah ukuran tabernakel, apakah proses kerja mereka untuk menjalankan peribadatan itu, bahwa mereka harus menghormati Tuhan, bahwa mereka harus menghormati kekudusan Tuhan. Jadi kekudusan Tuhan itu harus kita melihat di dalam Tuhan itu sendiri, bagaimana Tuhan sedang menjadikan umat itu memahami isi hatinya. Gereja sekarang sedang tidak menjadi seperti bayi yang lahir, yang disebut selalu ingin hanya air susu yang murni dan yang rohani. Yang murni dan yang rohani. Apa yang dilakukan oleh banyak pekerjaan-pekerjaan agama sekarang adalah bagaimana manusia itu menjalankan firman Tuhan dengan tidak lagi murni. Di sana disebut ada persekongkolan yang disebut, yang mereka ajarkan adalah ajaran manusia. Ajaran manusia dengan segala niat baiknya, dengan segala kecerdasan atau nilai-nilai sosialnya, nilai-nilai hak asasinya, nilai-nilai toleransinya, nilai-nilai menghormati manusia daripada menghormati Tuhan sedang terjadi di dalam pelayanan agama-agama dan pelayanan gereja-gereja. Yang pada kali ini saya pisahkan dengan apa yang disebut pelayanan kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti kita melihat bagaimana Tuhan memberikan contoh di dalam Alkitab untuk kita ikuti sebagai contoh untuk selama-lamanya. Kita melihat banyak gereja tentu berdiri secara organisasional, tetapi faktanya dia tidak berdiri dengan membuat apa yang Tuhan contohkan sebagai ukuran kebenaran menjadi kebenaran yang mereka terapkan. Ada kebenaran yang memang hanya mereka pertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban etis dan etika manusia. Karena akan selalu ada argumen-argumen di sana. Misalnya bagaimana penjelasan Alkitab, contoh Alkitab mengenai dibaptis, mengenai penuh Roh Kudus, mengenai dibaptis dengan Roh Kudus, mengenai penyertaan Tuhan dalam hal memberikan karunia-karunia Roh Kudus untuk memakai gereja. Dikatakan oleh Alkitab
bahwa kita harus menggunakan senjata-senjata rohani yang terdapat dan yang ditunjukkan identitasnya dan yang ditunjukkan haluannya dan yang telah ditampilkan proses kerjanya di dalam Alkitab ini. Seharusnya itulah yang harus kita pegang. Kita telah melihat sekarang bagaimana dunia ini selalu akan mempengaruhi pekerjaan Tuhan. Dan tanpa kita sadari, ketika kita menaruh hormat kepada dunia ini, tanpa meletakkan satu ketetapan yang utama, bahwa kita harus lebih dulu menghormati Tuhan. Maka jika itu yang terjadi, ketika kita bersahabat dengan dunia ini, menganggap ajaran Alkitab menjadi ajaran yang bisa kita kompromikan, bisa kita poles, bisa kita belokkan dengan alasan-alasan argumen teologis dari ucapan-ucapan orang yang kita besar-besarkan itu, maka kita sedang tidak ada pada sifat yang Tuhan mau di dalam menganggap ajaran firman Tuhan ini sebagai asupan untuk bertahan hidup sebagai gereja. Apa yang sedang dikerjakan oleh gereja sekarang adalah bagaimana mereka mendapatkan pengakuan dari dunia ini. Pengakuan-pengakuan dari dunia ini tentang pendeta sudah sama dengan pengakuan-pengakuan dunia ini tentang pejabat, tentang polisi, tentang orang kaya, tentang pengusaha. Bahkan kesannya adalah lebih pendeta. Kalau seorang pendeta menjadi pengusaha, lebih banyak waktunya sebagai pengusaha daripada melayani Tuhan. Tetapi dunia gereja di dalam pengertian agama, masyarakat agama itu selalu sudah melihat bagaimana dunia ini menjadi konten daripada gereja. Tokoh-tokoh duniawi itu telah menggunakan kemasan kata-kata menjadi kata-kata rohani, tetapi bukanlah berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, menghadirkan air susu yang murni yang keluar dari diri Allah. Saudara-saudara, gereja sedang mengandalkan dunia. Gereja mulai sedang mengandalkan upaya manusia. Gereja sedang mengandalkan ilmu pengetahuan, mengalahkan pentingnya pengajaran tentang kekudusan Allah.